Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Anggap sesuatu ada, maka itu akan menjadi ada. Dan anggap sesuatu tidak ada, itu beneran loh, bakal menjadi tidak ada. Bener? Itu yang akan kita bahas di hari ini. Jadi sekarang kalau kamu suka dengan hal seperti itu, eits, ini kabar baik buat kamu. Kenapa? Karena coba kamu lihat deskripsi. Ya, buka deskripsi video ini sekarang. Nah, coba kamu lihat di bagian paling atas ada apa? Betul, ada pendaftaran untuk webinar yang akan diselenggarakan tuh cuma setahun sekali, tahu nggak sih? Topiknya tentang apa? Ya topiknya salah satunya tentang ini. Ini akan kita bahas di video ini, tapi nanti di hari Minggu justru kita akan praktek bareng teman-teman yang ikut webinar. Bagaimana sih cara mempraktekkan ini secara lebih dalam untuk tahun 2025? Coba. Bayangin ya, jadi sekarang kita bahas materi yang akan dibahas hari Minggu, tapi ini baru kulitnya doang. Kalau mau daging yang lebih dagingnya lagi, ya udah. Kamu daftar aja webinar untuk hari Minggu. Caranya gimana mas? Lihat di deskripsi yang paling atas. Pesertanya maksimal cuma 20 ya, jadi sangat terbatas. Coba daftar aja dulu, mudah-mudahan kamu masih dapat ya. Silahkan. Nah sekarang sambil kamu mungkin daftar gitu ya, penasaran sih emang sekeren apa sih kurang lebih nanti materi buat hari Minggu mas? Tolong kasih bocoran dong, berikan kita materi yang ya kulitnya aja deh, kulitnya aja emas nggak ya buat kita pakai? Oke, gini teman-teman dengerin baik-baik. Ada sebuah fakta yang sering kali kamu lakukan, sadar nggak? Hal itu adalah yang secara tidak sadar juga membuat diri kita mohon maaf jadi orang seolah-olah paling sial di dunia dan kadang-kadang jadi orang paling beruntung di dunia. Sekarang saya ingin langsung kamu praktekin ya, mau? Oke, coba kamu pikirin deh. Pikirin menurut kamu siapa orang yang paling beruntung di sekitar kamu. Enggak, saya enggak suruh kamu memikirkan orang yang kamu tidak kenal atau orang yang terlalu jauh, artis ini itu, bukan. Tapi justru saya ingin kamu pikirin deh, ada enggak temen kamu, saudara atau keluarga yang menurut diri kamu ini orang beruntung banget, keren banget jalan hidupnya, dan saya jujur pengen banget jadi dia atau jadi mereka. Pikirkan orang itu sekarang, silahkan. Nah, orang yang tadi kamu pikirkan, siapapun dia atau mereka jelas saya tidak tahu, betul? Nah sekarang kita bahas lebih dalam menggunakan apa yang ada di dalam pikiran kamu, yaitu orang yang tadi menurut kita nih adalah orang yang paling beruntung. Dengerin baik-baik. Teman-teman, kamu ingat-ingat gerak-gerik perilaku dari orang yang menurut kamu paling beruntung tadi deh. Saya ulangi. Coba kamu ingat-ingat perilaku dan gerak-gerik dari orang yang menurut kamu nasibnya paling beruntung tadi. Inilah sebabnya kenapa saya suruh kamu memikirkan orang yang kamu kenal. Karena kalau orang yang gak kita kenal, kita gak tahu tuh kehidupan dia sehari-harinya gimana, perilakunya bagaimana, betul? Nah dengan kita memikirkan orang yang kita kenal dan orang itu kita tahu nasibnya oke banget, kita bisa tahu gerak-geriknya dia, cara ngomong dia, perilaku dia tuh seperti apa. Betul gak? Sekarang ingat-ingat, gimana sih orang itu dalam kehidupannya sehari-hari menurut kamu? Jujur ya, maaf nih saya tebak. Pasti orang itu sering banget melakukan hal aneh menurut kamu. Orang yang aneh itu pada dasarnya bukan orang aneh loh teman-teman. Mereka justru orang-orang yang kita pikir aneh tuh rezekinya pada bagus-bagus, sadar gak sih? Enggak, saya nggak bicara orang aneh psikopat yang negatif, bukan. Saya bicara orang aneh yang kamu tuh kalau ketemu dia bingung, nih orang ngomong apa sih? Nih orang ngelakuin apa sih? Hidupnya kok gitu-gitu aja mas, tapi rezekinya bagus bener. Teman-teman, mereka rezekinya jadi bagus karena mereka melakukan satu hal yang sederhana. Apa itu mas? Hal yang saya bilang di bagian paling depan tadi itu loh. Kita akan mendapatkan apa yang menurut kita ada. Dan kita tidak akan mendapatkan apa yang menurut kita tidak ada. Saya ulangi ya, kita resapi bareng-bareng, mau? Dengerin perkataan saya dan renungkan kalimat saya. Bener gak nih?
Kita akan mendapatkan apa yang kita pikir ada. Namun sebaliknya juga sama. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita pikir tidak ada. Titik, tidak ada koma. Itu aja. Nah, sekarang kita bahas dulu supaya kamu paham gimana cara prakteknya. Oke? Setuju? Gini. Kita bicara hal yang paling sering dibahas sama orang Indonesia. Coba saya mau tanya sama kamu. Orang Indonesia nih, kita sukanya ngomongin apa? Jawab, ayo. Jawab yang keras. Ngomongin apa? Ngomongin duit. Bukan, salah kamu. Ngomongin cinta. Hampir bener. Ada lagi. Orang Indonesia paling suka ngomongin ini, lebih suka ngomongin ini daripada soal cinta, apalagi soal duit. Ngomongin apa coba? Betul, ngomongin masalah pergaiban. Dunia goib, hantu-hantuan, bener nggak? Nah, kita mulai dari situ mau ya? Oke, tapi kamu janji jangan takut nih. Jangan takut ya, dengerin. Kalau kamu berpikir bahwa di samping kamu sekarang ada makhluk yang tidak terlihat, kamu yakin ada, mereka beneran datang. Tuh, kan takut kan? Udah saya bilang jangan takut. Dengerin dulu nih, fokus ya. Saya ulangi. Kalau kamu sekarang meyakini di sebelah kamu ada makhluk yang tidak terlihat mata, kamu yakin ada, dia bakal beneran datang sehingga beneran jadi ada. Oke? Tapi sebaliknya, walaupun di sebelah kamu ada gaib yang tidak terlihat, tapi kamu yakin itu nggak ada, kamu 100% yakin dia nggak ada, gaib yang sebenarnya ada tadi, dia bakal cari orang lain yang bisa dia ganggu. Loh mas, kok Mas Aryan tahu nih kayak gini? Mas Aryan indigo ya? Nah kan, ini loh ya, orang kita itu dikasih tahu ilmu emas, malah ngalirnya ke indigo lagi, gaib lagi, hantu lagi. Bener nggak coba? Konten apa di Indonesia yang paling meledak? Konten hantu mulu. Bukan konten kayak pagar kehidupan, betul nggak? Renungkan. Loh kok ketawa? Iya toh, itu fakta kan? Ya udah nggak apa-apa. Dari situ kita bisa ngambil pelajaran yang ada kaitannya dengan kehidupan. Tapi kamu harus tahu, ini bukan dongeng, ini kenyataan. Oke? Saya kasih penjelasannya kenapa saya suruh tadi kamu memikirkan hal itu ya. Dengerin. Kalau kamu yakin di sebelah kamu ada gaib yang tidak terlihat, kenapa dia beneran bisa ada? Tahu nggak kenapa? Karena ketika kamu yakin, energi kamu akan membuka dan menarik semua yang kamu yakini datang. Oke? Saya ulangi, ketika kamu yakin, energi di tubuh kamu, di tubuh kita akan terbuka dan dia akan menarik segala sesuatu persis seperti yang kita yakini. Kita yakin nih di sebelah kita ada gaib. Ya udah, energi kita akan membuat gaib-gaib itu nengok. Kok ada energi yang manggil kita tuh di sono? Yuk kita samperin, beneran ada jadinya. Padahal tadinya dia nggak ada. Tapi kalau kamu nggak yakin, energi yang kamu keluarkan pun akan membuat gaib itu nggak nyaman. Jadi yang tadinya udah ada, jadi nggak ada. Oke? Jelas sampai di sini? Nah, kabar baiknya itu pun juga berlaku bagi rezekimu, bagi rezeki kita. Halo, kalau diri kamu ngerasa bahwa saat ini di rekeningmu banyak duit, walaupun sekarang nggak banyak duit, percaya sama saya, akan banyak duit beneran, cepat atau lambat. Tapi, kalau di rekening kamu sekarang nih, udah nggak ada duitnya, terus kamu ngeluh mulu, kenapa tuh rekening nggak ada duit, fokusnya kepada kata nggak ada duit mulu, percaya sama saya, tuh rekening nggak akan isi-isi. Loh kenapa? Balik ke peristiwa hantu di sebelah kamu tadi. Ketika kita yakin ada, energi kita akan menarik semua hal yang membuat itu semua jadi nyata. Beneran ada tuh gaib. Tapi begitu kamu tidak yakin itu ada, energimu pun yang keluar justru malah bikin gaib-gaib itu nggak nyaman. Ya, sama seperti uang, sama seperti rezeki kita. Kalau kita meyakini rekening kita penuh nih, sedikit lagi banyak duit, banyak uang, yakin aja terus, itu energi kita akan menarik itu semua seizin Tuhan untuk jadi beneran mengisi rekening kita. Nah, pertanyaannya saya mau tanya satu. Jujur nih, jujur ya, jangan bohong, jawab dalam hati aja dah. Selama ini lebih sering mana?
Ketika nggak ada duit, kamu ngeluh nggak ada duit. Atau ketika nggak ada duit, kamu berpikir tenang aja dikit lagi gue kaya raya. Saya ulangin, dengerin pertanyaan saya jujur ya. Selama ini lebih sering manakah dirimu? Ketika nggak ada duit, kamu ngeluh, aduh kok duit saya dikit banget ya. Aduh kok apes banget ya nggak ada duit. Aduh kok aku nggak ada duit sama sekali ya. Atau kamu berkata, ya rekening saya masih kosong tapi sedikit lagi saya bakal berkelimpahan. Saya sedikit lagi bakal kaya raya ini. Aduh alhamdulillah puji Tuhan saya bakal kaya raya ini. Banyakan mana? Kamu melakukan yang pertama, mengeluh ketika nggak ada duit, atau malah nyumpahin diri sendiri kaya walaupun saat itu duitnya masih belum banyak. Jujur, kamu adalah orang yang lebih banyak melakukan yang mana? Kalau jujur, orang yang saya tanya begini jawabannya sama kayak kamu. Apa itu? Mereka bakal berkata, ya maaf mas, bener sih apa yang Mas Aryan bilang. Saya kalau lagi gak ada duit, ujung-ujungnya ngapain mas? Ya ngeluh, kenapa kok hidup gue gini banget gitu loh. Soal jodoh juga sama. Begitu jodoh gak dapet, begitu baru diputusin, diselingkuhin, ngeluhnya apa? Kok percintaan saya gini banget sih? Padahal saya punya jurus yang rahasia, yang ini bener-bener ampuh, boleh kamu coba ya. Gini caranya. Pertama, lakukan ini sebaiknya di waktu pagi. Ya, kenapa di waktu pagi? Karena di waktu pagi biasanya alam itu akan membuat diri kita jadi lebih gampang untuk positif. Betul? Coba renungkan, ibadah yang paling enak di waktu malam atau di waktu pagi subuh, jujur. Malam itu enak tapi subuh lebih enak. Aneh tapi nyata itu fakta. Meditasi, bagi yang meditasi enakan dilakukan kapan? Pasti subuh atau pagi. Betul? Nah, di saat pagi atau subuh, coba kamu katakan hal-hal yang mana kamu pengen banget dapetin dalam hidup kamu. Apapun itu. Ya, misalnya kamu berkata, waduh, dikit lagi saya bakal dapat uang 10 miliar rupiah nih. Alhamdulillah nih. Wah, makasih ya Allah. Sedikit lagi saya bakal dapat 10 miliar rupiah ke tabungan saya. Wah, puji Tuhan, sedikit lagi saya bakal dapat 10 miliar rupiah. Terima kasih Tuhan, baik banget. Asik, sedikit lagi saya bakal dapat 10 miliar rupiah di tabungan saya. Aku senang banget, rasanya bikin happy. Terima kasih. Padahal belum ada, tapi coba kamu katakan itu berulang kali di pagi hari sebelum kamu kerja, sebelum kamu berusaha atau berdagang. Ya, lakukan itu setelah kamu berdoa. Jadi bukan berarti nggak ibadah, nggak minta sama Tuhan. Oh enggak, tetap minta sama Tuhan, minta rejeki sama Yang Maha Kuasa. Abis itu ikhtiar kita setelah berdoa pakai ini. Ya, jadi bukan berarti nggak ibadah, bukan berarti nggak berdoa. Itu bukan pagar kehidupan banget tuh. Ya, sahabat pagar kehidupan syaratnya apa? Harus dekat sama Tuhan. Itu wajib. Oke? Jadi setelah beribadah baru lakukan ini. Kalau jodoh gimana mas? Sama. Kamu pengen jodoh yang terbaik, udah berdoa sama Tuhan, udah ibadah, udah sedekah, udah mas, oke, pagi-pagi kamu bilang, wah asik banget, dikit lagi saya nikah nih, bakal ketemu saya nih sama orang baik dikit lagi, waduh ketemu deh nih akhirnya saya sama jodoh saya yang terbaik ya, akhirnya ketemu aja, kemana aja tuh orang ya, kenapa baru mau datang sih? Udah ngomong gitu aja sambil senyum. Kenapa? Karena balik lagi, apa yang kamu pikir ada akan menjadi ada. Tapi apa yang kamu pikir tidak ada, benar-benar, walaupun itu tadinya ada, jadi beneran gak ada lama-lama. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena kitalah yang seringkali jahat dengan diri kita sendiri, suka doain diri kita yang jelek-jelek, bukannya malah bersyukur. Betul gak? Udah renungkan aja. Apakah perkataan saya ini lagi-lagi benar? Benar? Kamu setuju? Kalau memang setuju, berarti webinar di hari Minggu nanti itu buat kamu. Ya, jadi mudah-mudahan masih ada tempat, karena tempatnya jujur tinggal dikit banget sih. Makanya buruan deh kalau belum daftar, lihat deskripsi di bagian paling atas. Kita akan bahas ini lebih dalam lagi, karena apa? Nanti waktu webinarnya itu 2 jam. Jadi kebayang gak sih? Di waktu 2 jam itu saya bersama kamu akan membahas nanti Januari kita ngelakuin apa, Februari, Maret, April, Mei kita ngelakuin apa di 2025 nih.
Ya, jadi saya bakal ngasih tahu kamu nanti ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kamu bakal jelas banget dan bisa mempraktekkan ilmu ini lebih dalam lagi ya. Jadi kalau ini aja kamu praktekin udah bagus banget. Ini powerful dan ini kenyataan, masuk akal dari tadi kamu ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Karena relate banget gitu kan. Apalagi yang webinar hari Minggu nanti ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat kamu jadi semakin sadar bahwa segala sesuatu itu berawal dari diri kita sendiri. Ya, jangan selalu menyalahkan Tuhan padahal kita sendiri yang buat diri kita jadi susah gitu. Dan selalu ingat, pagar kehidupan adalah sahabat kamu. Saya cuma ingin kamu bahagia. Oke? Suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atasnya. Bagikan link video ini kepada siapapun yang ingin kamu tolong dan kamu bagikan. Silahkan share di komentar juga ya pengalaman kamu mungkin pernah melakukan hal-hal yang seperti ini secara nggak sengaja dan ini beneran terjadi dalam hidup kamu ya. Silahkan mengikuti webinar, caranya ada di deskripsi. Silahkan klik aja link yang paling atas. Sampai ketemu nanti di hari Minggu ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.